Jika Barcelona sedang krisis keuangan, makanan dan air bersih, sang rival abadi yakni Real Madrid justru mengalami krisis pemain belakang. Cederanya Antonio Rudiger kala melawan Getafe membuat sektor belakang Madrid makin memprihatinkan. Bahkan saking krisisnya, Dani Carvajal sampai dipasang di bek tengah kala Madrid main imbang 1-1 melawan Atletico. Tentu saja situasi ini nggak seharusnya terjadi dengan klub sebesar Real Madrid. Nah, melihat situasi ini, manajemen El Real tengah mempelajari peluang untuk mendatangkan amunisi anyar di sektor pertahanan. Ya, selain agar di musim depan tak serumit ini, jelas tujuan lainnya adalah untuk regenerasi. Oleh karena itu, nama-nama berikut ini bisa jadi opsi buat Real Madrid memperkuat sektor belakangnya musim depan. Nama pertama adalah Rafael Varane dari Manchester United. Nama yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi bagi publik Madrid. Karena sebelum bergabung dengan Setan Merah, Varane sudah lebih dulu berjaya bersama Real Madrid. Selama di Madrid, Varane telah membangun reputasinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia. Nah, di tengah krisis ini, Carlo Ancelotti merasa membutuhkan bantuannya lagi. Pelatih asal Italia itu ingin mendatangkan kembali Varane sebagai opsi jangka pendek. Ancelotti menginginkannya karena sang pemain sudah paham betul dengan pola permainan dan kultur El Real. Jadi, ia tidak perlu lagi beradaptasi. Kabarnya kesepakatan pinjaman adalah prioritas Real Madrid dan Varane pun tergoda dengan kesempatan ini, apalagi setelah ia mulai jarang menjadi pilihan utama Ten Hag. Namun, pihak Manchester United tampaknya lebih minat dengan kesepakatan permanen karena Varane dianggap sudah tidak konsisten dan kerap mengalami cedera. Sampai sejauh ini belum ada tindak lanjut dari pihak El Real. Mereka bahkan sempat tak mengindahkan permintaan Ancelotti tersebut. Meskipun begitu, nama Varane tetap masuk dalam daftar dan bisa aja di akhir musim nanti ada kejutan tak terduga. Gonçalo Inacio juga bisa dijadikan opsi Real Madrid untuk menambal lubang di sektor pertahanan. Inacio masih berusia 22 tahun, tapi dia sudah bermain di level tertinggi sepak bola Portugal sejak 3 tahun lalu. Di usianya yang terbilang masih muda, Inacio juga sudah menembus skuad utama timnas Portugal. Ya, pemain yang memiliki tinggi 186 cm tersebut dianggap sebagai prospek cerah bagi timnas Portugal di masa depan. Bahkan melalui naluri bertahan dan pengambilan keputusan, Inacio diprediksi bisa jadi salah satu pemain terbaik di dunia pada posisinya. Oleh karena itu, jika benar-benar menginginkannya, Madrid harus bersaing dengan beberapa klub top Eropa lainnya. Dilansir dari Goal, Madrid sendiri siap menembus sang pemain dari Sporting Lisbon dengan harga 60 juta euro. Jelas melihat gimana potensi dan kemampuannya, Gonçalo Inacio jelas adalah prospek yang gak boleh dilewatkan. Masih dari Liga Spanyol, bek jangkung asli binaan Benfica, yakni Antonio Silva, juga telah muncul sebagai salah satu opsi Real Madrid di bursa transfer. Meskipun masih berusia 20 tahun, Silva sudah menjadi pemain reguler di jantung pertahanan Benfica sejak musim 2022-2023. Hingga narasi ini dibuat, Silva udah 74 kali buat Benfica dengan subangsih 7 gol. Dan di timnas, ia sudah mengoleksi 7 caps. Sebetulnya, Antonio Silva ini udah masuk dalam daftar incaran Real Madrid sejak musim panas 2023 lalu. Namun karena waktu yang mepet, Madrid gagal merampungkan kepindahan sang pemain. Nah, jelang bursa transfer musim dingin, Madrid diperkirakan akan kembali bergerak untuk Silva. Apalagi kini Madrid begitu membutuhkan tambahan pemain di lini belakang. Maka dari itu Madrid jelas gak mau melewatkan kesempatan mendapatkan pemain yang sama seperti Gonçalo Inacio, yakni sama-sama dianggap sebagai dua bek potensial yang bakal menjadi masa depan timnas Portugal. Giorgio Scalvini adalah salah satu bek tengah paling menjanjikan di Eropa yang dimiliki Italia saat ini. Pada usia 20 tahun, Scalvini sudah tampil reguler di lini belakang Atalanta.
di mana bek yang satu ini dikenal sangat kuat terutama dalam urusan 1 lawan 1. Secara kematangan ia terbilang masih mentah, tapi dirinya memiliki semua atribut layaknya bek tengah modern. Perawakannya juga bagus, ia tinggi, kekar, dan memiliki kecepatan. Namun, Scalvini terbilang belum luas saat menguasai bola. Maka dari itu, ini akan menjadi perjudian besar bagi Los Galacticos apabila tetap ingin mendatangkannya. Selain harga yang tak murah, Atalanta adalah klub profesional pertama bagi Scalvini, sehingga ia pasti akan butuh adaptasi lebih lama, terutama soal penguatan mental. Leny Yoro merupakan pemain didikan Akademi Lille. Bek yang kini berusia 18 tahun tersebut mendapatkan kesempatan menembus tim utama pada musim 2021-2022 lalu. Dan di musim ini perannya seolah tak tergantikan dan udah tampil sebanyak 26 kali di semua ajang dengan sumbangsi 3 gol. Sebagai bek modern, Leny sendiri emang bertipe sangat ofensif. Gaya mainnya pun cenderung kalem dan sangat tenang, dan memenangkan bola-bola atas dinilai sangat baik. Selain itu, ia juga punya kenyamanan bermain dengan bola di kakinya, baik dalam dribble maupun umpan bola panjang. Berikutnya adalah Alphonso Davies. Dirinya memang bukan bek tengah murni, namun Real Madrid sudah lama menginginkannya. Gaya bermainnya 11-12 dengan David Alaba dulu. Cuman, Davies lebih mengandalkan kecepatan dan akselerasinya dalam menusuk pertahanan lawan. Peluang Real Madrid untuk mendapatkan jasa Davies kian terbuka karena negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Bayern Munchen tengah mandek. Keduanya tidak menemukan titik tengah di permasalahan ini. Celah inilah yang bisa dimanfaatkan oleh El Real. Dengan rincian kontrak dan gaji yang menarik, Davies tentu tidak akan menolak tawaran tersebut. Dilansir dari Marca, sebetulnya Madrid sudah menghubungi agen pemain timnas Kanada tersebut. Namun pihak Bayern belum mengizinkan sang pemain untuk bernegosiasi dengan pihak manapun. The Bavarian masih berusaha untuk mempertahankan Davies. Namun jika gagal, ini sudah jadi rezekinya Madrid. Yap, selain nama-nama tersebut, sebetulnya Real Madrid juga masih memiliki opsi yang murah, yakni dengan memulangkan pemain pinjamannya. Untuk saat ini, El Real sendiri tercatat masih meminjamkan 4 pemain mudanya, di mana 2 diantaranya adalah pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Mereka adalah Rafa Marini yang dipinjamkan ke Alaves dan Jesus Vallejo yang dipinjamkan ke Granada. Khusus Vallejo, ia sebenarnya merupakan orang lama di Madrid, namun belum mendapatkan banyak kesempatan di skuad utama. Sayangnya, situasi di Granada pun juga nggak begitu baik, di mana sejauh ini sang pemain baru saja mengantongi 3 penampilan bersama timnya saat ini. Melihat itu, mungkin nama Rafa Marin patut dicoba, sebab pemain 21 tahun tersebut dinilai jauh lebih matang karena mendapatkan menit bermain yang cukup di Alaves dengan udah tampil 22 kali di musim ini. Selain itu, Marin sendiri merupakan produk asli Akademi Real Madrid, sehingga dirinya memiliki DNA Madrid dan sedikit banyak sudah paham dengan identitas permainan tim. Ya, berkaca dari itu semua, tentu saja Madrid gak akan mengambil semua nama pemain yang disebutkan tadi. Dan jika melihat kebutuhan yang ada, tentu paling tidak Madrid butuh setidaknya 2-3 nama baru sebagai tambahan opsi di sektor belakang. Apalagi rumornya kan Mbappe ini kayaknya kemungkinan besar bakal join musim panas nanti. Sehingga Madrid harus nyiapin duit juga buat gaji dan signing fee. Terlebih Madrid ini juga harus pandai-pandai mengatur keuangan. Bukan karena mereka kere, tapi lebih kepada untuk menghindari FFP. Maka dari itu, kalau disuruh nyebutin 2-3 nama, kira-kira siapa nih yang cocok direkrut oleh Madrid musim panas nanti?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.